Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan dan rahmat karunia-Nya kita semua dapat hadir dan mengikuti kegiatan pada hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang terdiri dari Abdul Malik dengan NIM 1222 1401, Adang 1222 1385, Adi Satria Ramadhani 1222 0646, Aditya Anugrah Pratama 1222 0550, Afrija Ihsan Mujaki 1222 0778, dan saya sendiri Ai Rifki dengan NIM 1222 1246, Almahira 1222 1141, Andre Susanto 1222 0857, Harun Alipudin Effendi 1222 1474, Mika Ananda Rahmadi 1222 0365, Muhammad Al-Athar 1222 0651, Muhammad Faurok 1222 0427, dan Muhammad Yahya Ayas 1222 0782. Di sini kami akan memaparkan hasil presentasi kami yang berjudul toko handphone online. Presentasi ini kami buat sebagai bentuk untuk pemenuhan uji kompetensi berbasis industri bidang sistem basis data. Melalui proyek ini kami ingin menunjukkan bagaimana sebuah sistem database dapat digunakan untuk mengelola informasi secara efisien dan terintegrasi. Kami harap materi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang baik serta sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam uji kompetensi ini. Tanpa berlama-lama, izinkan kami memulai presentasi ini. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Athar dengan NIM 1222 0651. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya IRD. Sistem ini menggambarkan proses jual beli online di mana pengguna dapat mengelola produk, melakukan pesanan dan pembayaran, menyimpan data rekening toko. Semua entitas saling terhubung melalui tabel-tabel utama, yaitu user, TB barang, TB pesanan, TB transaksi, dan lainnya. Entitas dan hubungan utama. User, pengguna sistem, mengelola barang, membuat pesanan, transaksi, dan punya rekening toko. Sedangkan untuk tabel TB barang, produk yang dijual oleh user muncul dalam detail pesanan dan transaksi. Dan untuk tabel pesanan, TB pesanan yang dibuatkan oleh user terdiri dari beberapa item. Untuk tabel TB detail pesanan itu adalah rincian barang dalam setiap pesanan mengacu ke TB barang. Dan untuk TB transaksi, pembayaran dari pesanan dilakukan oleh user berisi detail transaksi. Nah, di TB detail transaksi ini adalah rincian barang yang dibayar terkait ke TB barang. Dan untuk yang terakhir, rekening toko, informasi rekening bank yang dimiliki oleh user. Terus ke relasi kunci, satu user ke banyak barang, satu user ke banyak pesanan, satu pesanan ke banyak detail pesanan, dan satu user banyak transaksi, satu transaksi ke banyak detail transaksi, dan satu user ke banyak rekening toko. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre Susanto dengan NIM 1220857 dari kelompok 15 akan menjelaskan
skema transaksi sistem. Skema pertama yaitu pelanggan daftar ke sistem. Jadi akan disimpan pada tabel user. Langkah selanjutnya yaitu pelanggan melakukan pemesanan. Jadi data pesanan akan dicatat pada tabel pesanan. Setelah langkah tersebut, langkah selanjutnya yaitu barang-barang yang dipesan akan dicatat pada tabel TB detail pesanan. Setelah barang-barang yang dipesan dicatat pada tabel TB detail pesanan, langkah selanjutnya yaitu setiap barang yang diambil dari tabel TB barang, selanjutnya sistem akan menghitung subtotal dari setiap barang dan dikalikan dengan jumlah atau quantity. Lalu langkah terakhir yaitu total transaksi akan dihitung dan dicatat pada tabel TB transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harun Alifuddin Effendi dengan NIM 12221474. Kali ini saya akan menjelaskan query untuk melihat total terjual barang. Yang pertama, select B nama barang. Yang berarti kita mengambil kolom nama barang dari tabel barang. Selanjutnya ada sum DP KTY. DP ini adalah tabel dari detail pesanan dan untuk KTY itu quantity, salah satu kolom dari tabel detail pesanan. S total terjual, yang berarti kita akan merubah KTY menjadi total terjual. From TB detail pesanan DP join TB pesanan on DP ID pesanan sama dengan PID pesanan. Nah, di sini kita join salah satu kolom yang saling berkegantungan dari dua tabel tersebut, yang dimana ID pesanan menjadi foreign key dalam tabel detail pesanan. Selanjutnya join TB barang B on DP ID barang sama dengan B ID barang. Sama seperti sebelumnya, ID barang menjadi foreign key dalam detail pesanan menjadi foreign key di table detail pesanan. Where p.status sama dengan checkout, yang berarti kita hanya akan mencari pesanan yang statusnya checkout. Group by DP ID barang. Nah, kita akan menggrupkan atau mengumpulkan dari yang ID barang. Kemudian order by total terjual descending, yang berarti kita akan mengurutkan data pada tabel tersebut secara descending, yang berarti data yang paling terbesar akan di atas, lalu selanjutnya akan semakin mengecil datanya. Lalu hasilnya akan seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disatri Ramadhani dengan NIM 122206. Di sini saya akan menjelaskan query dari poin kedua, yaitu menampilkan jumlah user yang melakukan total transaksi lebih dari 3 kali. Dan untuk query-nya select u.id user dan u.username. Artinya ID user diambil dari tabel U dan struktur tabel username juga diambil dari tabel user. Lalu count t.id transaksi itu mengambil ID transaksi dari tabel transaksi, diubah menjadi total transaksi. From TB transaksi ini berinisial T. Join user tabel user kepada tabel transaksi yang diambil struktur tabelnya yaitu ID user menjadi user.id user. Group by digabungkan user dengan struktur tabel ID user dengan tabel user dan dengan diambil struktur tabel username. Having total transaksi lebih dari 3. Jadi memfilter total transaksi yang melakukan lebih dari 3. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya Almahira dengan NIM 12221141 akan memaparkan query SQL total penjualan per kategori. Bisa dilihat dari baris 1 sampai 4. Ini merupakan kolom apa saja yang akan ditampilkan. Ada B titik kategori dari tabel barang. Selanjutnya, sum DP KTY, jumlah semua KTY yang dialiaskan menjadi total KTY. Lalu
sum DP subtotal, jumlah subtotal dari detail pesanan yang dialiaskan menjadi total penjualan, from TB detail pesanan yang dialiaskan menjadi DP. Selanjutnya di sini menggunakan beberapa klausa join dari baris 6 sampai 7 untuk menggabungkan TB detail pesanan dengan TB pesanan yang dialiaskan menjadi P on DP ID pesanan sama dengan P ID pesanan untuk mencocokkan baris dari kedua tabel berdasarkan ID pesanan. Lalu join TB barang yang dialiaskan menjadi B on DP ID barang sama dengan B ID barang. Cocokkan kedua tabel berdasarkan ID pesanan. Lalu where P status sama dengan check out, status pesanan yang sudah check out atau sudah selesai diproses. Yang terakhir group by B titik kategori dikelompokkan berdasarkan kategori barang. Dan ini hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha Pratama. Di sini saya akan menjelaskan query-query yang ada dalam tabel transaksi. Yang pertama itu ada select. Nah, ini adalah awal query untuk memilih data yang ingin ditampilkan. Yang kedua ada T ID transaksi, itu untuk mengambil ID transaksi dari tabel transaksi. Lalu ada username, itu untuk mengambil username dari tabel user untuk mengetahui siapa pembeli. Lalu ada B titik nama barang, itu untuk mengambil nama barang dari tabel barang. Lalu ada DT dot quantity, itu untuk mengambil jumlah barang yang dibeli dari tabel dari tabel detail transaksi. Lalu ada DT titik subtotal, itu untuk mengambil subtotal harga dari barang yang dibeli. Lalu ada tanggal order, itu untuk mengambil tanggal transaksi dari tabel transaksi. Lalu juga ada tabel nama bank, itu untuk mengambil nama bank yang digunakan dalam transaksi. Di sini juga ada query join untuk penggabungan tabel. Lalu di sini juga ada from, itu tabel transaksi, itu untuk data utama diambil dari tabel transaksi dengan alias T. Lalu ada join, itu untuk menggabungkan tabel user untuk mendapatkan nama pengguna berdasarkan ID user. Lalu ada join tabel detail transaksi, itu untuk menggabungkan tabel detail transaksi untuk mengambil rincian barang dalam transaksi tersebut. Lalu juga ada join tabel barang, itu untuk menggabungkan tabel barang dan juga untuk mengetahui nama barang berdasarkan ID barang. Lalu di sini juga ada jadi kesimpulan akhirnya, query ini menghasilkan informasi detail transaksi yang mencakup ID transaksi, nama pengguna, nama barang, jumlah barang, subtotal harga, tanggal transaksi, dan juga nama barang. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mika Narmadi dengan NIM 1222305. Di sini saya akan menjelaskan analisis penjualan barang di atas rata-rata. Tujuan query-nya menampilkan daftar barang yang penjualannya di atas rata-rata, total penjualannya semua barang. Fokus pada transaksi yang berstatus check out. Struktur datanya itu tabel detail barang pesanan, menyimpan detail jumlah barang per pesanan. Kitty bacanya apa? Kitty quantity dan ID barang. TB pesanan menyimpan data pesanan dan status ID pesanan dan status. Tabel barang menyimpan nama barang, yaitu nama barang. Penjelasan subquery-nya penjualan, yaitu di sini
menghitung total kuantitas yaitu QTY per barang dari pesanan yang berstatus check out, menggabungkan dengan nama barang, mengambil nama barang dari TB barang untuk ditampilkan bersama total penjualan. Lalu bandingkan setiap total penjualan barang dengan rata-rata penjualan semua barang. Subquery-nya rata-rata penjualan. Subquery menghitung total penjualan tiap barang, lalu dicari rata-ratanya, hanya menghitung barang dari pesanan yang statusnya check out. Di hasil akhirnya menampilkan nama barang dan jumlah terjual hanya yang penjualnya di atas rata-rata yang ditampilkan. Query ini digabungkan untuk mengetahui barang populer atau best reseller, membantu tim marketing dan stok dalam mengambil keputusan. Bisa dikembangkan untuk menambahkan filter tanggal, kategori, barang, dan lain-lain. Dan hasilnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yahya Ayas dari kelompok 15. Di sini saya akan menjelaskan LRS tentang toko online. Nah, struktur relasional logis LRS menggambarkan hubungan antar tabel dalam sistem toko online sebagai berikut. Setiap pengguna user dapat melakukan beberapa pemesanan TB pesanan atau tabel pesanan, dan juga beberapa transaksi TB transaksi. Barang TB barang dapat masuk ke dalam banyak pemesanan maupun transaksi yang dicatat dalam tabel detail pesanan dan detail transaksi. Tabel detail pesanan menghubungkan antara pesanan dengan barang, sedangkan detail transaksi menghubungkan transaksi dengan barang. Tabel rekening toko menyimpan daftar rekening. Tabel rekening toko menyimpan daftar rekening bank milik toko, namun tidak memiliki relasi langsung ke tabel lain di dalam diagram ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, setelah kita mendengarkan presentasi dari teman-teman saya, di sini dari presentasi ini kita telah memaparkan desain sistem toko elektronik yang meliputi IRD, LRS, dan implementasi query basis data untuk menampilkan data transaksi seperti barang terlaris, pembelian terbanyak, hingga total penjualan per kategori. Nah, dengan sistem ini, proses pengolahan data penjualan jadi lebih efisien dan akurat, serta memudahkan dalam pengambilan keputusan bisnis berbasis data. Semoga sistem ini yang kami rancang dapat menjadi solusi digital yang mendukung kemajuan toko elektronik di era modern ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya dalam menyimak presentasi kami. Saya mewakili teman-teman menutup presentasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.